Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hakikat Model Pembelajaran dan Jenis-jenis Model Pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Edga Mahatma Kavi. Yang kedua, Setianing Diah. Yang ketiga, Krisnawati. Yang keempat, Prapuspa Dewi. Yang kelima, Ajeng Rahmawati. Yang keenam, saya sendiri Muhammad Gian Wisnu Arnafat. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu A. Hakikat model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual dan operasional pembelajaran yang memiliki nama, ciri, urutan logis, pengaturan, dan budaya. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum pada Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah pasal 2. Aspek dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD terdiri dari 4 aspek, yaitu yang pertama aspek mendengarkan, yang kedua aspek berbicara, yang ketiga aspek membaca, dan yang keempat aspek menulis. Pertama yaitu mendengarkan, berbentuk komunikasi lisan yang bersifat reseptif. Mendengarkan dilakukan dengan atensi dan intensi. Atensi yaitu merupakan minat atau perhatian, sedangkan intensi merupakan keinginan. Mendengarkan merupakan tindakan yang aktif reseptif. Pendengaran tidak sekedar menerima informasi, tetapi juga mengolah atau memprosesnya. Dalam proses pengolahan itu terjadi interaksi aktif antara informasi yang diperoleh dengan informasi atau pengetahuan awal yang dimiliki pendengar. Kedua yaitu berbicara. Dari keempat keterampilan berbahasa tersebut, yang paling menonjol pemakaiannya di masyarakat adalah berbicara. Pembelajaran keterampilan berbicara di SD bertujuan melatih dan mengembangkan kompetensi siswa dalam menggunakan bahasa secara lisan atau mengemukakan pendapat, perasaan, menjalin komunikasi, dan yang lain. Materi selanjutnya ialah membaca. Membaca secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses memahami pesan atau informasi yang terkandung dalam suatu teks. Perlu ditekankan bahwa dalam pembelajaran membaca, terdapat perbedaan antara keterampilan membaca dan membacakan. Pada saat membacakan, pembaca harus memperhatikan faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi ketersampaian pesan atau informasi. Pembaca harus memperhatikan pelafalan atau artikulasi, lagu kalimat, intonasi, jeda, dan sebagainya hingga informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Kemudian memasuki yang keempat yaitu menulis. Pembelajaran menulis akan efektif bila siswa diberi banyak kesempatan untuk berlatih dan disediakan saluran untuk mempublikasikan aneka karya tulisan yang diproduksinya. Penjelajahan konsep-konsep teoritis hendaknya dijauhkan meskipun tidak ditinggalkan sama sekali, karena hal itu hanya akan menimbulkan daya kreatif siswa. Yang ke B, jenis model pembelajaran bahasa Indonesia. Model pembelajaran membaca. Proses membaca meliputi persiapan untuk membaca, merespon, mengekspresikan teks, dan memperluas interpretasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah A. Memilih buku atau bacaan. B. Menghubungkan buku bacaan dengan pengalaman pribadi dan pengalaman pembaca sebelumnya. C. Memprediksi isi buku atau bacaan. Yang ke D. Mengadakan tinjauan pendahuluan terhadap buku atau bacaan. Tujuan utama tahapan ini adalah untuk mengaitkan antara pengetahuan sebelumnya dengan teks yang akan dibaca. Pada tahap kedua yakni membaca, siswa membaca buku atau teks secara keseluruhan. Poin yang kedua, model pembelajaran menulis. Pendekatan proses pembelajaran menulis dengan pendekatan proses meliputi 5 tahap, yakni pra-menulis, menulis draft, merevisi, menyuting, dan mempublikasi. Pra-menulis adalah tahap persiapan untuk menulis. Tahap ini sangat penting dan menentukan dalam tahap-tahap penulis selanjutnya. Pada tahap menulis draft, siswa diminta untuk mengekspresikan ide-ide mereka ke dalam tulisan kasar. Pada tahap membuat draft ini, waktu lebih difokuskan pada mengeluarkan ide-ide dengan sedikit atau tidak sama sekali, memperhatikan aspek-aspek teknis menulis seperti ejaan, penggunaan istilah, dan struktur. Pada tahap merevisi, siswa memperbaiki ide-ide mereka dalam karangan. Merevisi bukanlah membuat karangan menjadi lebih halus, tetapi kegiatan ini lebih fokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, dan penyusunan kembali
isi karangan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pembaca. Pada tahap menyunting, ini adalah mengadakan perubahan-perubahan aspek mekanik karangan. Siswa memperbaiki karangan mereka dengan perbaiki ejaan atau kesalahan mekanik yang lain. Tujuan adalah untuk membuat karangan lebih mudah dibaca orang. Pada tahap mempublikasi, tahap ini akhir penulis. Siswa mempublikasikan penulisan mereka dan bentuk yang sesuai atau berbagi tulisan dengan pembaca yang telah ditentukan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Prapuspa. Model induktif. Model ini diciptakan oleh Hilda Taba. Model Taba sangat dekat dengan gaya penalaran induktif. Di samping itu, model ini juga merupakan penjabaran dari teori belajar konstruktif dan inquiry. Model ini diorientasikan kepada pembelajaran berorientasi pemrosesan informasi. Adapun langkah-langkahnya ialah A. Pembentukan konsep atau mendata, mengklarifikasi, memberi nama terhadap karya yang diapresiasi. B. Analisis konsep atau menafsirkan, membandingkan, dan menggeneralisasikan. C. Penerapan prinsip atau menganalisis masalah baru, membuat hipotesis, menjawab hipotesis, memeriksa hipotesis, dan dapat diakhiri melalui penciptaan karya baru. Model sinektik. Pencipta model sinektik adalah William J. Gordon. Orientasi dari model ini adalah pembentukan kreativitas pada siswa. Gordon menggunakan 3 jenis proses kreatif, yakni A. Analogi langsung atau mengandaikan siswa menjadi pengarang. B. Analogi personal atau membandingkan pengalaman pengarang dengan pengalaman siswa. C. Analogi kempaan atau membandingkan cara pengarang dengan cara siswa dalam menyelesaikan masalah. Pencipta model bermain peran adalah Torrance. Model ini amat mirip dengan pementasan drama sederhana, namun peran di dalamnya bermain peran diambil dari kehidupan nyata, bukan kehidupan imajinasi, yaitu yang pertama, memotivasi kelompok, pemilihan pemain, penyiapan pengamat, penyiapan tahap dan peran, pemeranan, diskusi, dan evaluasi tahap 1, pemeranan ulang, diskusi dan evaluasi tahap 2, dan yang terakhir pembagian pengalaman dan generalisasi. Yang selanjutnya yaitu model simulasi. Tujuan dari penggunaan model ini adalah untuk memberikan kemungkinan kepada siswa agar menguasai suatu keterampilan melalui latihan dalam situasi tiruan. Langkah-langkah penerapan di dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan situasi, masalah, atau permainan yang cocok sehingga tujuan tercapai. Yang kedua, pengorganisasian kegiatan. Yang ketiga, persiapan dalam pelaksanaan tugas, pemberian stimulasi secara jelas, diskusi kegiatan, simulasi dengan pelaku, pemilihan peran, persiapan, mengawasi kegiatan, penyampaian saran, dan yang terakhir adalah penilaian. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang saya serahkan kepada moderator. Dari materi di atas dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual dan operasional pembelajaran yang memiliki nama, isi, urutan logis, pengaturan, dan budaya. Lingkungan belajar hendaknya dikelola dengan baik supaya menciptakan tujuan pembelajaran yang baik juga. Selain itu, pembelajaran pada bahasa Indonesia SD atau MI memiliki 4 aspek. Aspek tersebut adalah mendengarkan, berbicara, membaca, dan juga menulis. Itu saja. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan diajukan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.